Ya, Bung Sa, di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk melihat informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan kali ini dari sektor infrastruktur telekomunikasi ada Telkom yang berencana akan membagikan dividennya. Dan berikut informasi selengkapnya, pemirsa. Di mana PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM akan membagikan dividen dari keuntungan tahun buku 2019 sebesar 15,26 triliun rupiah. Rasio pembayaran atau dividen payout ratio Telkom tahun buku 2019 sebesar 81,78% dari laba bersih. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang berlangsung Jumat 19 Juni 2020 pekan lalu. Secara rinci, sebanyak 60% atau 11,20 triliun adalah dividen tunai, lalu sebesar 21,78% atau 4,06 triliun adalah dividen spesial. Berdasarkan data RTI, jumlah saham TLKM yang beredar per 31 Mei 2020 mencapai 99,06 miliar. Sebanyak 52,09% dimiliki oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan 47,90% oleh masyarakat. Dengan menggunakan angka tersebut, maka dividen per saham yang akan dibagikan adalah sebesar Rp154,04. Jumlah ini turun dari dividen tahun buku 2018 yang sebesar Rp163 per saham. Rasio pembayaran atau dividen payout ratio Telkom tahun buku 2019 adalah sebesar 81,78% dari laba bersih. Besaran tersebut juga lebih rendah dari dividen tahun buku 2018 yang sebesar 90% dari laba bersih. Dividen tunai dan dividen spesial tersebut akan dibayarkan sekaligus selambat-lambatnya pada 23 Juli 2020. Yang berhak menerima dividen ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pertanggal 1 Juli 2020 sampai pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Berbagai sumber IDX Channel. Dari informasi fundamental berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana jumlah pembagian dividen dari Telkom dalam beberapa tahun terakhir mulai dari 2017 sampai dengan tahun buku 2019. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, pemirsa, kita akan coba lihat secara bersama-sama. Pembagian dividen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ini di 2017, pemirsa, ini pembagian dividennya ini mencapai 19,35 triliun rupiah. Di 2018 ini turun di 16,6 triliun rupiah. Sementara di 2019 ini ada di 16,23 triliun rupiah. Sementara di 2020 15,26 triliun rupiah. Di mana kalau untuk 2017 ini menggunakan tahun buku 2016, 2018 menggunakan tahun buku 2017, sementara 2019 menggunakan tahun buku 2018 dan untuk 2020 ini menggunakan tahun buku di 2019. Kita akan coba lihat juga bagaimana respon dari para investor terkait dengan rencana pembagian dividen oleh Telkom ini. Dari secara teknikal, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk saham Telkom di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga pada pukul 9 pada pagi tadi ditemukan sesi pertama, Telkom dibuka di level 3.290, sementara pada pukul 10 mengalami koreksi di 3.230, sementara pada pukul 11.30 posisi penutupan perdagangan di sesi pertama ini berada di level 3.230. Sementara di pembukaan sesi kedua ini kembali mengalami koreksi di 3.220. Dan perlu juga kami tambahkan di posisi penutupan sesi kedua hari ini saham Telkom juga mengalami koreksi lagi, di mana mengalami pelemahan di 2,44% dan ditutup di level 3.200. Ini secara intraday tradingnya, pemirsa, mulai dari pembukaan hingga penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham Telkom dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat, pemirsa, pergerakan saham Telkom mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Di Januari, di 2 Januari, posisi dari saham Telkom ini berada di level 3.910, sementara di 3 Februari mengalami koreksi. Level 39 ditinggalkan oleh Telkom, berada di level 3.740. Di 2 Maret, koreksi dalam terjadi, 37 ditinggalkan, dan berada di level 3.440.
Koreksi terus berlanjut di April 3.100, sementara di 4 Mei ini kembali ke level 3.300-an, tepatnya di 3.320, sementara di 22 Juni ini di 3.220. Ini posisi pada penutupan atau pembukaan sesi kedua, sementara untuk penutupan sesi kedua hari ini berada di level 3.200 atau mengalami pelemahan di 2,44%. Dari fundamental, kemudian juga dari teknikal, kita akan coba lihat dari sisi valuasi, bagaimana posisi PER dan PBV dari saham Telkom. Nanti kita juga akan bandingkan dengan PER dan PBV dari industrinya. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, kita akan sama-sama lihat pemirsa. Posisi PER dari Telkom ada di kisaran 17,13 kali, sementara dari sisi PBV-nya ada di kisaran 3,20 kali. Kita akan coba bandingkan PER dan PBV-nya dari sisi industri, di mana PER industrinya ada di 19,9 kali, sementara PBV dari industrinya ada di 2,5 kali. Kalau kita lihat PER dari Telkom, ini kisarannya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan PER industrinya, sementara PBV dari Telkom ini kisarannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan PBV industrinya yang ada di 2,5 kali, sementara PBV Telkom ada di 3,20 kali. Itu tadi informasi dari Telkom, baik dari fundamental, kemudian juga dari sisi teknikal, pergerakan intraday, kemudian sepanjang 2020, dan juga informasi dari sisi valuasi dari saham Telkom. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya kami akan coba review bagaimana perjalanan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan pemirsa di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya kegiatan perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami informasikan kembali, kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif bersama kami di nomor WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui via telepon bersama dengan Bapak William Hartanto, teknikal analis dari PT Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak William, apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak William, langsung saja kita review kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Ditutup melemah di 0,47% di zona merah, level 49 masih mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan. Level tertinggi sebelumnya sempat diduduki di level 4.957. Apa yang bisa digambarkan Pak secara teknikal pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Baik, sejak minggu lalu sudah masuk masa jenuh ya, jadi sempat kan IHSG sentuh level 5.000 sehari, habis itu sudah mulai menurun terus sampai hari ini, disertai dengan net sell asing. Jadi kelihatan sekali di sini ada masuk masa jenuh. Penyebabnya kemungkinan adalah karena masa buyback emiten sudah banyak yang berakhir. Ya, terakhir saya dapat datanya tuh ada yang terakhirnya tuh sampai 19 Juni. Jadi kemungkinan karena efek tersebut dianggapnya sudah selesai sentimen positifnya dari dalam negeri, sehingga investor asing pun mulai net sell ya. Baik. Untuk profit taking gitu. Posisi dari sentimen global di mana virus corona kembali meningkat jumlah kasus barunya Pak di beberapa negara, dan kondisi ini mempengaruhi dari juga bursa Amerika, Asia juga sempat terpengaruhi akibat dari sentimen ini. Apakah kondisi ini juga mempengaruhi sikap dari investor asing di sepanjang perdagangan hari ini, Pak William? Saya kira enggak. Kalau lihat dari cara atau perdagangannya gitu ya, penurunan indeks juga nggak sesignifikan di luar, jadi kelihatannya efek dari second wave ini tidak terlalu terlihat di Indonesia. Terus saya ke di IHSG. Baik, level 49 tampaknya masih mampu dipertahankan, Pak William. Apakah ini juga pertanda bagus untuk melanjutkan kegiatan perdagangan di esok hari? Support 49 masih cukup kuat di penutupan sesi kedua hari ini. Oke, memang hari ini supportnya 4.900 tertahan. Cuma kalau kita ikuti secara teknikal nih pergerakannya kan lower high ya. Jadi
sebenarnya ada kelihatan arahnya mau menurun. Karena itu level support yang perlu diperhatikan yang cukup kuat setelah 4.900 adalah 4.844, yang mana kalau bertahan itu IHSG akan menguat kembali dan siap untuk menguji level 5.000. Cuma tentunya memang beberapa faktor yang mesti diperhatikan adalah salah satunya nilai transaksi. Sudah seminggu ini nilai transaksi itu turun banget, sepi jadinya. Ini salah satu yang bikin investor lokal pun akan wait and see dengan kondisi seperti ini. Karena arah IHSG jadi nggak jelas. Sepertinya minat pelaku pasar untuk bertransaksi pun berkurang. Baik, support di 4.844. Ini jangka pendek, Pak William, terutama untuk perdagangan esok hari, Pak? Ya, jangka pendek. Baik, tapi kalau untuk jangka menengah dan jangka panjang, Pak William, bagaimana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah 5.000-an akan ditembus kembali dan posisi supportnya akan lebih cukup kuat ke depannya? Atau volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan masih dibayangi oleh pandemi, kemudian yang mempengaruhi pergerakan ekonomi global, tampaknya volatilitas masih akan terus berlanjut ke depannya? Masih akan terus berlanjut ya, terutama akan mendapatkan sentimen dari rilis laporan keuangan kuartal 2 juga. Memang banyak sih yang membuat prediksi bahwa kuartal 2 itu baru kelihatan efek pandemi di emiten-emiten di Indonesia. Cuman saya kembali ke marketnya sendiri, IHSG akan bergerak dalam jangka menengah dan panjang itu di support 4.744 sampai dengan resisten 5.200. Baik, apakah kondisi ini sudah mempertimbangkan Pak William dengan proyeksi dari beberapa analis atau perkiraan dari sejumlah orang kalau di kuartal kedua tekanan terhadap kinerja akan lebih dalam jika dibandingkan dengan kuartal pertama di 2020? Kalaupun kinerja menurun di kuartal 2, saya perkirakan tekanannya nggak akan separah yang terjadi pada bulan Maret kemarin, karena efek dari pandemi sendiri itu kan memang sudah terjadi dari awal tahun, dan saat ini sudah kelihatan dunia tuh udah riset untuk mencari vaksin corona. Dengan kata lain, sudah ada upaya untuk mengakhiri. Jadi kalaupun nanti ada data-data yang kurang bagus, itu dianggapnya memang sudah tercermin, sudah diantisipasi oleh pasar. Kalaupun menurun, nggak akan separah bulan Maret yang lalu. Baik. Dari beberapa sentimen lainnya, Pak William, rencana pembagian dividen menarik tidak, Pak? Karena Telkom yang berencana akan membagikan dividen seperti informasi yang sudah kami sampaikan tadi di Listed Companies Update, ternyata hari ini asing justru banyak keluar di saham Telkom. Untuk Telkom masih menarik. Range pergerakannya 3.000 sampai dengan 3.400. Di luar daripada sentimen tersebut, dalam area 3.000 sampai dengan 3.400 masih bisa untuk trading. 3.200 sampai dengan 3.400 area untuk trading. 3.000 sampai dengan 3.400. Baik. Hari ini ditutup mengalami pelemahan yang cukup dalam, Pak, untuk Telkom di 2,44% di level 3.200. Ketika sesi pertama dibuka di perdagangan esok hari, lebih kepada direkomendasikan untuk cicil beli untuk Telkom, atau Telkom masih ada ruang untuk mengalami koreksi lebih dalam lagi? Menurut saya masih terbuka ruang untuk penurunan sampai mendekati support 3.000. Di area situ baru mulai beli. Jadi 3.100 ke bawah maksud saya, baru silakan mulai cicil beli. Baik, 3.100 lebih disarankan untuk cicil beli, sementara posisi penutupan di sesi kedua hari ini di 3.200 masih ada ruang penurunan. Untuk Telkom yang hari ini informasinya dalam RUPST pada pekan lalu berencana membagikan dividen, kemudian juga perbaikan dari muka-muka baru di Dewan Direksi. Ternyata hari ini Telkom mengalami koreksi yang cukup dalam di 2,44% dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak William. Nanti kita akan coba lihat juga saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di esok hari. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Adi Segen Closing akan segera kembali sesaat lagi.